Priok. Hai gengs, kembali lagi bersama Animes Kuy. Apa kabar kalian semua? Tetap bersyukur dan jangan pernah menyerah ya gengs. Di video ini Mimin akan bahas fakta-fakta menarik tentang Roronoa Zoro. Sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya Adinda, Kakanda, dan para sepuh untuk mendukung channel ini supaya berkembang dengan cara subscribe, like, dan share video ini ya. Jika sudah, terima kasih banyak. Langsung aja ke pembahasan videonya. Berang-berang bawa berkat. Berangkat. Berlandaskan Fiverr Card, sosok Roronoa Zoro di grup Topi Jerami adalah pendekar pedang yang sangat hebat dan sering menggantikan atau bertindak dalam mengambil keputusan bijak di grup Topi Jerami. Dikala Luffy tidak matang dalam mengambil keputusan atau di saat Luffy tidak ada, Zoro memiliki keturunan pendekar pedang legendaris. Zoro memiliki golongan darah XF. Lahir dari pasangan bernama Roronoa Arashi dan Tera. Nama kakeknya bernama Roronoa Inzuro dan neneknya bernama Shimotsuki Furiko. Dan tidak lain dan tidak bukan adalah keturunan dari sang legendaris pendekar pedang Shimotsuki Ryuma. Masa lalu Zoro di anime dan manganya berbeda. Di anime disebutkan kalau si Zoro ini anak yatim piatu yang entah dari mana asal usulnya, atau bisa dibilang lahir dari batu, berkelana dari desa ke desa untuk menyambung hidupnya. Sedangkan di manga sendiri, si Zoro adalah penduduk asli keturunan dari desa Shimotsuki dan masih mempunyai hubungan darah dengan Kuina. Eiichiro Oda Sensei sebenarnya sudah merencanakan bikin mata si Zoro buta satu, tapi baru direalisasinya setelah time skip. Nah, pas saat sesi wawancara pada tahun 2021, Oda Sensei ditanya kenapa alasan si Zoro dibikin buta satu. Oda Sensei malah diem seakan menyembunyikan sesuatu dan enggak ngejawab apa-apa. Di media barat, nama Zoro itu diganti menjadi Zolo karena untuk menghindari copyright dari karakter Zoro karya Johnson McCulley. Sebagai pendekar pedang yang handal, Zoro juga memiliki hobi yang suka mabok. Minum amer segentong juga nggak cukup. Tapi ada hal lucu saat Zoro berlatih dengan Mihawk. Si Zoro dilarang keras untuk menyentuh, apalagi sampai meminum minuman keras sebelum menuntasin seluruh latihan yang dikasih oleh si Mihawk. Walaupun sedikit menggerutu, si Zoro mengikuti apa yang diinstruksikan gurunya, sekaligus rivalitasnya yaitu Mihawk. Di balik keganasan si Zoro, ternyata si Zoro mempunyai kekurangan yaitu buta arah. Sering banget si Zoro ini sampai tersesat. Sampai-sampai pada Arts Egghead kemarin, di saat genting akan terjadinya Buster Call yang diluncurkan oleh Saint Saturn, Jinbe menyempatkan dirinya untuk menjemput Zoro yang sedang bertarung dengan Rob Lucci, yang dimana Jinbe ketakutan kalau si Zoro ini nantinya tersesat. Sepanjang perjalanan cerita One Piece, si Zoro nggak pernah sama sekali manggil nama Sanji, malah sering memanggil si Sanji dengan sebutan koki bajingan. Awal rivalitas Zoro dan Sanji dimulai pada saat di Arlong Park, karena waktu itu si Zoro kesal kepada Nami dan mau menebasi Nami. Ya, kita tahu sendiri di mana si Sanji itu menjunjung tinggi dan sangat menjaga wanita. Dan perselisihan antara mereka berdua tidak pernah berakhir sampai dengan sekarang. Alasan kenapa si Zoro sering banget tidur siang di kapal, karena si Zoro sering banget ngeronda malam untuk berjaga-jaga. Dan kata si Oda Sensei, si Zoro cuma memiliki jam tidur hanya 3 jam saja. Dan jika perlombaan lari antara semua grup topi jerami, si Zoro nggak pernah menjadi juara. Bukan karena lemah atau lambat, tapi karena si Zoro bakalan tersesat. Dalam 10 tahun ini, Zoro memiliki peringkat kedua penggemar terbanyak dari kru topi jerami. Si Zoro paling anti dengan keagamaan ataupun adat, nggak pernah berdoa sama sekali, tidak percaya dengan ketuhanan, dan ngeklaim bahwa dia akan menjadi sang raja neraka. Tapi lucunya si Zoro memiliki jurus andalan yaitu Azura. Jurusnya malah diambil dari nama-nama dewa. Sedangkan jurus lainnya namanya dari nama-nama sushi. Karena si Zoro suka banget sushi dan terobsesi dengan sushi.
Zoro hanya mandi 1 kali dalam seminggu, sama halnya kayak si Luffy dan si Brock. Sampai si Oda Sensei ditanyain sama fans, bau badan si Zoro kayak gimana? Sehingga Oda menjawab bahwa si Zoro itu baunya kayak besi atau baja. Sering banget si Zoro dianggap sebagai kapten di kru topi jerami, dikarenakan ketenangan, kekuatan, dan wibawanya. Ulang tahun si Zoro, tanggal 11 November, dan makanan favoritnya onigiri, atau nasi kepal, karena ada kenangan antara Luffy dan Zoro kala itu. Zoro salah satu pengguna haki raja dari salah satu kru topi jerami. Si lumut hijau ini juga adalah salah satu kru yang paling setia dan rela mati untuk kaptennya. Menurut SBS, kewarganegaraan si Zoro adalah negara Jepang. Zoro sering selamat dari kematiannya. Dan yang terakhir yang kita ketahui adalah pada saat Zoro berhasil mengalahkan tangan kanan Kaido, yaitu King. Dan setelah mengalahkan si King, si Zoro sampai dijemput Dewa Kematian yang bersiap menyabit si Zoro. Oda pernah bilang kalau si Zoro dikasih buah iblis, yang akan makan buah iblisnya bukan si Zoro, melainkan pedangnya. Dan Oda bilang mau ngasih buah iblis tipe ikan. Menjadi satu-satunya kru topi jerami yang namanya terinspirasi langsung dari bajak laut asli. Seandainya ada di dunia nyata, profesi si Zoro, kata Oda, adalah polisi. Ada meme yang bilang kalau si Zoro itu orang yang rasis, karena yang si Zoro lawan itu kebanyakan kulit hitam semua, sehingga mendapatkan julukan si pemburu minoritas. Jadi satu-satunya orang dari generasi terburuk yang tidak menggunakan buah iblis, yang berlandaskan berambisi sebagai pendekar pedang nomor 1 di dunia. Dan fakta terakhir tentang si Zoro adalah jika si Luffy tidak memiliki buah iblis, orang terkuat di kru topi jerami adalah Zoro. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk mendukung berkembangnya channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini ya. Sekian dari video ini, terima kasih. 야, 진짜.